Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali di channel YouTube LPPD Khairul Ummah. Kita lanjutkan obrolan, perbincangan dengan guru kita Ustadz Dr. Andes Haji Ahmad Yani selaku Ketua Umum Yayasan LPPD Khairul Ummah. Episode sebelumnya kita sudah membahas kegiatan pribadi beliau, kemudian jabatan beliau di beberapa organisasi. Kali ini kita akan bahas kegiatan LPPD Khairul Ummah. Program-programnya, apa saja unggulannya, mari kita simak perbincangan berikut ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Episode sebelumnya kita sudah bahas Ustadz banyak menulis, kemudian Ustadz aktif di berbagai organisasi dakwah di Indonesia. Tapi ada satu rumah yang Ustadz sudah berkiprah lama di LPPD Khairul Ummah ya Ustadz ya? Ya. Dari tahun berapa Ustadz? Ya, dari tahun berdirinya tahun 89. Tahun 89. Meskipun saya baru jadi sekretaris tahun 91. Jadi sekretaris. Kemudian sejak tahun 96 itu jadi ketua sampai sekarang. Sampai sekarang? Ya. Tahun 96 sampai sekarang berarti 2023 96. Kurang lebih 23 tahun ya Ustaz ya. Kurang lebih ya. 20 tahunan lah kurang lebih. Nah Ustaz, apa sih program LPPD Khairul Ummah secara umum? Ya, program-program yang kita laksanakan pertama adalah pelayanan dakwah. Pelayanan dakwah itu berarti kalau ada masyarakat, masjid, musola, perkantoran dan sebagainya membutuhkan khotib dan mubalik, kami menyediakan. Jadi masjid-masjid yang butuh untuk khotib Jumat, tinggal hubungi Khairul Ummah, nanti diberikan sesuai dengan wilayah masing-masing ya Ustadz ya? Iya. Jadi satu, ada kor mubalik yang kita melayani permintaan kebutuhan khotib dan mubalik. Sekarang banyak yang muda-muda kita rekrut. Kalau yang senior-senior itu kan sudah pada berkembang sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua adalah kegiatan pelatihan. Untuk menunjang pengiriman khotib-khotib tersebut Ustaz? Iya. Jadi namanya khotib itu kan ada saat dia jadi tua, lalu tidak memungkinkan lagi untuk kesana kemari. Ya, udah nggak bisa jauh-jauh. Bahkan ada yang sudah meninggal dunia. Ada ustadz-ustadz kita yang juga sudah meninggal dunia. Seperti Ustadz Ruslan Effendi, ada Ustadz Ma'in Rosa, dan sebagainya. Nah, itu kita siapkan lagi pengganti-pengganti yang baru. Kaderisasi Ustaz. Kaderisasi. Sehingga kegiatan kursus dakwah itu menjadi kegiatan unggulan biar supaya kita bisa mengkader para khotib mubalik baik untuk internal Khairul Ummah maupun untuk masyarakat. Ini program unggulan nih, kaderisasi mubalik ya Ustaz ya? Iya. Karena peserta itu ada juga yang memang diutus oleh masjid. Biar supaya dia bisa menjadi khotib di masjid itu. Iya. Bahkan ada juga masjid yang memang bukan hanya mengutus dia tapi membayari dia. Dibayari karena kita kegiatan ini berbayar dengan sebab tidak ada dana dari mana-mana, ya dari peserta. Jadi selain umum yang daftar sendiri, masjid-masjid mengirimkan timnya, kemudian dibiayai dan diharapkan bisa menjadi khotib di masjid tersebut, gitu ya Ustaz ya. Memang berarti penting juga masjid-masjid punya khotib tersendiri ya Ustaz ya. Ada pengalaman apa Ustaz sehingga
masjid itu harus punya khotib gitu, Ustaz? Ya, minimalnya dia punya cadangan. Saya ini kan pernah mendapati ada peserta. Seorang bapak jadi peserta dalam kursus dakwah. Kursus dakwah. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak ikut program ini? Begini Pak Ustadz, saya kan ketua masjid. Itu kalau hari Jumat saya nggak berani sholat Jumat di masjid saya itu. Emang kenapa? Karena saya khawatir khotib nggak datang. Kalau khotib nggak datang, saya yang mesti maju. Padahal saya nggak bisa. Daripada bakal begitu, mendingan saya nggak sholat di masjid saya. Masa jadi pengurus nggak mau sholat di masjid sendiri? Itu kan namanya lari dari tanggung jawab. Makanya dia ikut kursus itu. Itu sebuah contoh. Saya kalau mau khutbah, jam 11 saya udah datang. Sudah sampai di masjid yang tepat Ustaz diundang. Iya. Bahkan kalau lalu lintas lebih lancar, bisa sebelum itu sudah sampai. Sehingga nggak ketemu siapa-siapa itu di masjid. Karena pengurus belum datang, jamaahnya apalagi, marbot pulang dulu, habis beres-beres dia pulang dulu, mandi, ganti pakaian. Tapi kalau ketemu dengan pengurusnya, dia senang sekali, karena nggak ada cadangan. Iya. Dia merasa udah aman, udah tenang. khotib udah datang, tenang sudah dia. Padahal nggak boleh begitu juga, karena mungkin saja khotib yang sudah datang tiba-tiba berhalangan mendadak. Ada khotib baru khutbah 5 menit jatuh pingsan. Jatuh pingsan, betul. Iya. Ada juga yang jatuh lagi khutbah kemudian meninggal di tempat. Ya ada cerita tuh. Ada cerita begitu. Nah karenanya nggak bisa tidak, namanya cadangan khotib harus ada, dan ini harus dikader oleh pengurus. Iya. Kalau pengurus masjid tidak bisa mengkader, ya utus jamaahnya untuk belajar. Untuk belajar. Ya, begitu. Pernah dengar cerita Ustadz, gara-gara khotibnya nggak datang, kemudian nggak ada cadangan, terus sholat Jumatnya nggak jadi dilaksanakan. Iya. Pernah dengar Ustadz? Pernah. Dan itu bukan cuma di daerah-daerah di kampung-kampung, di Jakarta. Di Jakarta terjadi. Astagfirullah. Sehingga pengurusnya mengumumkan khotib tidak datang, oleh karenanya para jamaah dipersilahkan untuk sholat Jumat di masjid terdekat. Ya sedekat-dekatnya masjid kan tetap aja jauh juga. Harus nyari dulu ya Ustadz ya. Kalau yang bawa motor masih mending, bisa cepat. Lah kalau yang jalan kaki, nggak bisa begitu. Jadi itu dosanya pengurus tuh. Iya ya. Kalau dia nggak sampai ada sholat Jumat, itu dosa pengurus. Maka pengurus harus selalu menyiapkan cadangan khotib. Ya dalam bidang apapun begitu. Untuk hal-hal yang sangat penting. Main sepak bola itu 11 orang. Tapi ternyata cadangannya banyak. Sintayong bawa 23, 24 orang. Hampir separohnya. Iya. Penjaga gawang aja 3. Iya betul. Ya. Baik Ustadz, tahan Ustadz. Nah pemirsa, bagi pengurus masjid nih DKM, penting untuk mempunyai istilahnya khotib cadangan di masjid-masjid yang kalian menjadi pengurusnya. Kenapa tadi cerita Ustadz Ahmad Yani, jangan sampai khotibnya berhalangan hadir, kemudian tidak ada khotib cadangan di masjid tersebut, sholat Jumatnya malah ditiadakan. Jadi dosa buat pengurus. Bagaimana caranya? Bisa hubungin LPPD Khairul Ummah, kirim jamaahnya atau kirim pengurusnya untuk belajar menjadi khotib-khotib Jumat. Baik Ustadz, menjadi khotib Jumat kemudian dilatih oleh Khairul Ummah adalah merupakan salah satu program. Ada juga program manajemen masjid ya Ustadz ya? Yeah. Nah tuh kalau manajemen masjid tuh meliputi apa aja Ustadz yang Ustadz ajarkan ke pengurus-pengurus masjid Ustadz? Pengurus masjid ini kan harusnya dipersiapkan. Selama ini orang jadi pengurus nggak pernah dipersiapkan. Asal tunjuk aja. Tiba-tiba aja dia jadi pengurus sehingga dia nggak paham. Atau dia cuma tahu bagaimana orang-orang tua dulu ngurus masjid. Padahal ngurus masjid zaman sekarang itu butuh kreativitas. Orang tua kita, saya suka mengatakan, orang tua kita sudah mengurus masjid dengan baik pada masanya.
Lah sekarang masa ini udah berubah. Karena terjadi perubahan situasi dan kondisi, mengurus masjid mestinya ada terobosan-terobosan baru. Disinilah perlunya pengurus masjid itu dipersiapkan. Apanya yang harus dipersiapkan? Pertama, dia memahami urgensi dan fungsi masjid. Ya. Jangan sampai pengurus masjid nggak paham bagaimana fungsi masjid. Ya. Sesudah itu aplikasi dari fungsi itu. Fungsi ini kan harus kita wujudkan dalam keseharian di masjid. Ya. Dimulai dari masalah kepengurusannya, bagaimana profil pengurus, bagaimana manajemen kepengurusan, bagaimana struktur dan uraian kerja, bagaimana menempatkan orangnya, SDM apa yang kita butuhkan di masjid. Banyak itu. Di buku saya, melayani jamaah masjid itu ada 18 SDM masjid yang kita butuhkan. Cuma yang selama ini kita ketahui cuma khotib, imam, muazin, itu aja. Ya. Pemirsa, tahan dulu Ustaz. Tahan. Pemirsa, kita akan kembali, tapi kita lihat dulu buku-buku apa saja yang berkenaan dengan manajemen masjid dan kursus dakwah. Iya. Kalau buku masjid itu ada. Saya foto-foto ya Ustaz. Itu 80 masalah masjid yang kanan. Iya. Masjid. Ada itu 135 cahaya. Itu yang atas ya. Ya. Baik, pemirsa, ini di depan nih buku-buku yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Yani berkenaan dengan manajemen masjid. Ustadz, kembali lagi ke manajemen masjid. Selain mempersiapkan pengurus, apalagi Ustadz, apakah si pengurus harus mencari imam rawatib dan lain-lain, muazin dan lain-lain Ustadz? Iya. SDM-nya kan terdiri dari muazin. Muazin. Selama ini kan orang azan aja, nggak pernah kita training, nggak pernah kita latih. Harusnya mereka ada pelatihan biar supaya azannya bagus, azannya bener. Ya. Ini kan banyak yang azannya nggak bener. Nggak cuma suara saat ya, makhraj hurufnya gitu ya. Ya kalau azan mengucapkan asyhadu alla ilaha, itu salah ya sudah. Hayya alal sholah. Itu contoh-contoh. Yang kedua, yang sangat penting adalah imam. Nah, imamnya juga harus standar. Bacaannya terutama. Mahorijul hurufnya. Ini kalau kita mau ngecek imam-imam kita, ini banyak yang nggak pas bacaannya. Kurang tepat. Ya. Meskipun saya bukan ahlinya dalam urusan membaca, tapi kan kita sudah belajar tajwid, sehingga kita kalau mendengar imam membaca itu kadang-kadang kita dapati kurang pas, kurang tepat. Apalagi imam sebenarnya bukan hanya mimpin sholat, tapi imam itu menjadi guru bagi masyarakat. Iya betul. Sehingga kalau ada orang punya problem, dia ngomong sama imam, mestinya gitu. Tapi kan imam nggak begitu. Sekedar mimpin sholat, sekedar bisa baca doa. Lalu khotib, ini juga sangat penting, masjid harus punya khotib. Jangan khotib semua diundang dari mana-mana, bukannya nggak boleh. Dari luar semua. Iya, tapi khotib dari dalam mestinya ada dong. Mestinya ada. Dipersiapkan. Ya. Belum lagi nanti guru ngaji, itu juga SDM guru ngaji.
Belum lagi urusan-urusan fisik masjid seperti marbot yang menangani kebersihan, kerapihan. Belum lagi kalau masjid menggunakan media sosial juga mesti ada timnya. Harus ada yang maintain ya Ustaz ya. Ada yang menangani media zaman sekarang, ada yang menangani masalah administrasi, keuangan. Ini semua adalah SDM masjid. Kalau ada orang meninggal, ada yang mengurus. Berarti setiap masjid harus punya petugas mengurus jenazah. Ya minimalnya berarti 4. 2 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Untuk jenazah laki dan perempuan ya Ustaz ya. Idealnya seperti itu ya Ustaz ya. Begitu. Jangan cuma 1, udah 1 tua, udah tua sakit-sakitan. Nah, sehingga pada saat ada orang meninggal, ya nggak bisa dia melayani. Dan kalau ini nggak dikerjakan oleh pengurus masjid, itu diambil alih oleh orang lain. Sehingga misalnya ada yayasan-yayasan yang dibuat untuk mengurus masalah kematian. Kan sebenarnya kerjaannya masjid. Iya. Kenapa jadi orang lain? Eksternal jadinya Ustaz ya, dari luar ya. Lalu orang menggampangkan masalah. Ya sudahlah ya, nanti kalau ada yang meninggal kita nggak ada yang ngurus, sudah telepon aja yayasan itu. Iya. Kan begitu. Ya idealnya punya Ustaz ya. Iya. Pemirsa, idealnya nih pengurus masjid punya minimal 2 kali Ustaz ya. 1 laki 1 perempuan ya Ustaz ya. Minimal. Kalau bisa 4, 2 laki 2 perempuan lebih bagus ya Ustaz ya. Iya. Nah Ustaz, saya sering dengar Ustaz mengatakan pendapatan masjid boleh banyak, tapi saldonya nggak boleh banyak. Itu maksudnya gimana Ustaz? Ya, dari sisi keuangan, masjid itu kan sebenarnya membutuhkan biaya yang besar, Ya. biaya yang banyak. Kalau mau rutin aja itu udah banyak. Masalah kebersihan kan ada biayanya. Betul. Listrik kan ada biayanya. Air. Honor khotib, imam, guru ngaji ada biayanya. Betul. Jadi belum lagi pengurus tenaga sekretariat yang memang full timer ngurus masjid. Full time. Nah, jadi itu saja sudah banyak itu biayanya. Kan kalau misalnya khotib kita kasih honor, ya variatif ya honor khotib itu. Ada pengurus masjid yang mampunya 500.000, ada yang mampunya 600-750, ada yang mampunya 1 juta, ada yang lebih dari itu. Ya seandainya 500.000 saja, kan berarti sebulan dia sudah perlu 2 juta. Iya betul. Nah, itu baru aspek itu, belum yang lain-lain. Maka kalau mau ada terobosan-terobosan baru di masjid itu, maka diperlukan biaya yang lebih banyak. Tapi biaya yang banyak sudah didapat, itu jangan disimpan, tapi dimanfaatkan. Pengurus masjid harus kreatif. Bagaimana memanfaatkan dana untuk sebesar-besarnya kemaslahatan jamaah. Misalnya ada jamaah belum bisa baca Quran, kenal huruf juga enggak. Ajak ngomong dia. Pak, Bapak udah bisa baca Quran? Belum. Udah tahu hurufnya? Belum. Kalau begitu belajar Pak. Nanti di masjid kalau Bapak mau belajar bisa. Ada gurunya. Ada gurunya. Gurunya udah dikasih honor. Gitu. Bapak tinggal luangin waktu aja deh gitu ya. Terus dia kan malu tuh kalau belajar di ruang peribadatan, di ruang sholat dia malu. Ya bikin kelas. Bikin kelas. Bikin ruangan. Apakah ruangannya 4x4 misalnya. Pokoknya ruangan-ruangan. Masjid itu perlu banyak ruangan-ruangan. Untuk orang belajar dalam skala yang lebih kecil. Privasi jadi Ustaz ya. Ya. Biar gak kelihatan udah tua belum bisa baca. Kan kita kan kayak enak gitu Ustaz ya. Ya itu kan bikin ruangan perlu biaya. Iya betul. Belum lagi perpustakaan.
perlu biaya, dan seterusnya begitu. Sehingga saya suka mengatakan masjid itu duitnya harus banyak, tapi saldonya jangan banyak-banyak. Duitnya harus banyak, tapi saldonya jangan banyak-banyak. Artinya uang yang diterima dimanfaatkan semaksimal mungkin, Semaksimal mungkin. saldonya disisain nggak jangan banyak-banyak gitu Ustaz ya. Ya. Ya meskipun begitu, dia harus hitung sebulan masjid kita itu biaya operasionalnya berapa. Berapa? Umpama 15 juta, 20 juta misalnya. Misalnya. Ya kalau 20 juta berarti amannya berapa lama nih cadangannya? Ya misalnya 2 bulan. Berarti saldonya 40 juta. Tapi kan ada masjid saldonya 300 juta. Iya betul. Seterusnya. Saya baru saja ke Balikpapan. Oh iya minggu lalu ya Ustaz ya? 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu ya. Sebelum Ramadan itu dulu saya pernah ke sana tahun 2018 mengisi acara manajemen masjid. Di Balikpapan Ustaz. Iya. Diundang untuk pelatihan manajemen masjid. Iya. Masya Allah. Sehingga sesudah itu pengurus masjidnya jadi lebih serius ngurus masjid itu. Sehingga saya diceritakan dulu ketika masjid ini dikelola biasa-biasa saja, itu perputaran dananya sebulan 20 juta. Sebulan 20 juta? Iya, 5 juta seminggu, 20 juta sebulan. 5 juta seminggu itu dari tromol Jumat kali Ustaz ya? Dari tromol, dari kotak, dari kotak ya? Pintu dan sebagainya. Tapi ketika kita kelola lebih baik, kan sesudah pelatihan itu dia kelola lebih baik. Maka dananya itu sampai 80 juta per bulan. Sekarang ketika kita makin kembangkan pengelolaannya lebih baik lagi, kontribusi kita ke masyarakat lebih banyak, itu perputaran dananya 300 juta. Sebulan? Sebulan. Subhanallah, berapa kali lipat tuh? Iya. Udah 10 kali lipat lebih berarti? 300 juta per bulan, tapi saldonya tetap di bawah 10 juta. Saldonya? Iya. Jadi dari 300 juta yang diterima tiap bulan, keluarnya hampir 280 juta Ustaz. Disisain sedikit Ustaz ya? Disisain sedikit. Kenapa? Karena dia membantu dakwah di pedalaman Kalimantan Timur, bantu dai-dai, imam dikasih honor yang cukup, ada rumah dinasnya dan sebagainya. Semua dikelola dengan baik. Dan manfaatnya bukan cuma di masjid itu, tapi jauh ke daerah-daerah sekitarnya. Nah, itu yang saya maksud, masjid duitnya harus banyak, saldonya jangan banyak-banyak. Ustaz, selain Balikpapan, di kota-kota mana aja Ustadz yang sudah pernah diundang untuk pelatihan manajemen masjid? Ya kalau di Kalimantan Timur itu di Bontang, di Sangatta, bahkan sampai ke perbatasan di Sebatik itu perbatasan mau ke Malaysia? Iya, Sebatik Malaysia. Itu jalan darat lewat naik perahu ke Sebatik atau? Ya itu naik pesawatnya ke Tarakan. Dari Tarakan naik speedboat itu ke Sebatik itu dari Tarakan. Nah, Sebatik itu kan satu pulau dibagi dua. Separuh Indonesia, separuhnya lagi Malaysia. Pernah ke Bulungan. Di mana tuh Ustaz Bulungan? Iya, Bulungan masih di Kalimantan Timur. Sekarang jadi Kalimantan Utara. Ya di Pontianak, Kalimantan Barat, sampai ke Sanggau, Sekadau. Udah di perbatasan dengan Malaysia lagi. Entikong itu kan pintu perbatasannya kan Entikong itu kita lewati menuju Sanggau, Sekadau, Wandak. Kalimantan semua Ustaz. Sumatera pernah Ustaz? Ya, kalau Sumatera udah dari Aceh sampai ke Lampung, ya, ke Kepulauan Riau, Batam, Tanjung Pinang. Kalau di Bengkulu udah di
muko-muko. Muko-muko, ya Allah, Masya Allah, udah jauh-jauh Ustaz. Iya, muko-muko itu kan 7 jam dari Bengkulu, kota Bengkulu, atau 7 jam juga dari Padang. Baik Ustaz, Ya. manajemen masjid. Tips Ustaz, kasih tips. Saya termasuk pengurus masjid. Tapi kami selalu kewalahan ngurusin anak-anak Ustaz. Nah, tips dari Ustaz bagaimana caranya supaya anak-anak lebih tertib. Ya. Nah, tipsnya Ustaz. Ya sebenarnya anak-anak emang belum diurus. Jadi bukan kewalahan, tapi emang nggak diurus. Emang nggak diurus. Emang nggak diurus. Padahal kita ini kalau berada di satu tempat tertentu, itu kita diarahkan. Misalnya naik pesawat deh. Kita ke bandara nih. Ke bandara kan kita check in. Ya. Kemudian masuk ke ruang tunggu, itu dicek lagi. Ya. Teliti, mau naik pesawat udah di dalam pesawat dia bimbing lagi. Gunakan sabuk pengaman, begini cara makainya. Ada petunjuk-petunjuk ya Ustaz ya? Petunjuk. Nah di masjid ini nggak ada. Nggak ada petunjuk ya Ustaz ya? Nggak ada petunjuk, orang udah dianggap tahu aja. Iya. Nggak boleh begitu. Paling Pengurus ini punya kewajiban untuk memberi bimbingan petunjuk kepada semua jamaah. Semua jamaah. Bukan cuma anak-anak. Ketika orang udah datang, Bapak duduknya di sini Pak. Agak ke depan, di depan. Kan orang duduk di belakang, di mana? Acak-acakan kan? Ada orang khusus. Nah, jadi mesti ada petugas. Ada petugas. Yang mengurus. Nah, petugas itu yang nggak ada. Karena orang udah dianggap tahu aja. Apalagi anak-anak. Anak-anak itu sebenarnya sederhana aja. Petugas ini menyambut kedatangan anak-anak. Kan nggak ada sambutan kan? Nggak ada. Oh, kita kalau datang ke bank aja disambut. Selamat pagi Bapak. Apa yang bisa dibantu? Nah, gitu. Kita datang ke masjid nggak ada yang nyambut. Nah, anak-anak tuh disambut, selamat datang anak-anak. Nah, bukan dipelototin. Lu pada mau ngapain kemarin? Umumnya begitu Ustaz. Karena biasanya pada lari-larian nih, pada bercanda nih gitu kan. Nah, mau sholat Pak? Ah bagus. Kasih jempol nih, bagus. Ini jempol di WA doang. Iya. Kalau sholat boleh bercanda nggak? Nggak boleh Pak. Nah, pinter kamu. Diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Kemarin yang bercanda siapa ya? Biasa itu anak-anak main tunjuk-tunjukkan kan. Ini Pak nih gara-garanya dia nih. Dia juga nggak suka ditunjuk begitu. Bukan saya Pak nih gara-garanya. Sudah yang kemarin nggak apa-apa. Jangan malah, lu rupanya mau gue lagi cari-cari lo. Oh, jangan begitu. Makin diomelin. Udah gitu pakai nanya, anak siapa sih lu? Bapaknya ada padahal. Bapaknya marah, Pak anak saya, kenapa? Diurus dong Pak anak. Oh, marah lagi dia. Bapak bisa nggak jadi pengurus? Nah, jadi begitu. Nah, dibimbing. Kita nih mau sholat. Supaya nggak bercanda, bagaimana ya? Tanya tuh anak. Oh, jangan deket-deket Pak sama yang bercanda. Bagus. Kalau begitu kamu di sana dirinya, duduknya. Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Diacak anak-anak itu. Jangan ngumpul. Jangan ngumpul. Saja. Jadi mesti dipandu. Kalau perlu. Itu karpet dikasih nomor. Anak-anak itu dikasih nomor ketika dia datang. Nih, nomor berapa nih? Nomor 5. Masuk, cari nomor 5. Duduk situ. Ada lagi masuk. Ini nomor berapa? Nomor 7. Masuk. Tuh nomor 7. Jadi nomor 5 di sini, nomor 7 di situ. Kan jauhan. Diajak dipisah-pisah gitu saja. Itu dengan cara begitu kan anak-anak jadi lebih tertib. Ya. Ini nomor jangan dibuang. Nanti selesai sholat mau pulang,
nomornya dikumpulkan di situ. Taruh lagi di tempatnya. Itu ada hadiahnya. Oh, Diganti dengan hadiah. kasih hadiah. Hadiah apa kek? Hadiah. Oh, kalau dia anak yang udah nulisnya pakai pulpen, Kasih pulpen. kasih pulpen. Kalau yang nulisnya pakai pensil, kasih pensil. Atau makanan, Kasih makanan. kue, kasih pisang, Ya. kasih jeruk dan sebagainya. Kira-kira senang gak tuh anak? Senang. Seneng tuh Ustadz biasanya. Gitu. Besok dia ngajak kawan itu. Ayo kita ke masjid. Emang kenapa? Enak di masjid. Dapat makanan. Dapat pisang, dapat roti. Gitu. Nah begitu. Ya. Nah terus ada latihan. Latihan apa? Latihan baca amin. Nah, kan imam, apalagi terawih. Iya betul. Terawihnya luar biasa anak-anak. Itu anak-anak dilatih dulu, gladi resik. Orang mau upacara aja ada gladi resik. Betul. Masa mau sholat jamaah anak-anak yang belum paham nggak ada gladi resik? Ya misalnya, ayo kita sekarang latihan baca amin. Ya. Misalnya nih Bapak jadi imam, kan nanti Bapak baca waladdallin. Nah, kamu baca apa? Amin. Baca aminnya bareng. Amin. Serempak. Nggak usah teriak. Amin. Nggak usah begitu. Oh, ini kadang-kadang udah teriak, sambung menyambung. Amin. Min. Ada eho-nya. Iya. Nah, jangan begitu. Dipandu, dibimbing, dan ini memerlukan orang. Masjid itu harus ada orang yang memandu jamaah ya. Contoh lain misalnya meskipun orang dewasa, ini sholat sudah dimulai. Saf 1 penuh, saf 2 penuh, saf 3 penuh. Nah, misalnya saf 4. Ini kan kadang-kadang ada orang nggak mau rapat, ada lagi yang baru datang. Pojok situ dia, paling pinggir. Paling pinggir. Jangan begitu, Pak sini. Di tengah. Mesti ada orang. Harus ada yang ini ya. Ada petugas. Ada petugas. Pak sini tengah. Ini kan ada lagi. Gitu. Biasanya sholat Jumat Ustaz. Ya. Maunya pada nyender. Nah, jadi harus dari tengah. Kalau dia memang berdua, bertiga gitu. Nah terus kadang-kadang ada lagi orang udah ke masjid tapi tidak berjamaah. Maksudnya bagaimana? Sholat ketika dia datang, imamnya duduk tahiyat. Dia sholat sendirian, udah ketinggalan. Padahal belum ketinggalan. Padahal belum tahiyat. Ya, masih belum bisa salam. Nyusul. Belum salam. Kalau udah salam baru ketinggalan. Katakanlah udah salam. Ini kan yang datang bertiga, berempat, beda-beda orangnya. Dalam arti nggak saling mengenal. Yeah. Akhirnya apa? Yang satu sholat di sana, yang satu sholat di situ, satu di situ. Mencar-mencar itu. Ini kan harus ada pemandunya. Pak sini Pak. Ikut yang ini. Ini jadi masbuk tuh dia, ketinggalan rokaat. Ikut itu aja, jangan sholat sendiri. Kan berarti harus ada pemandu. Ada pemandu ya. Apalagi di masjid-masjid yang tempat transit. Misalnya di masjid SPBU. Ya. Ini kadang-kadang ini sholat berjamaah, ini sholat berjamaah. Karena bisnya beda-beda. Dia mampir bisnya beda. Bisa beda. Di tempat-tempat orang istirahat. Gitu. Mestinya gabung. Ini kan masalahnya jamak kosor, ya nggak apa-apa. Dia kan jamak kosor juga, ini jamak kosor juga. Iya sama-sama. Tapi kan dia sholat zuhur, kita mau sholat asar, nggak apa-apa, gabung. Toh cara sholatnya sama. Iya. Itu contoh-contoh. Contoh-contoh ya Ustaz ya. Nah Ustaz, gimana caranya jika pengurus masjid ingin dilatih manajemen masjid oleh Ustadz, gimana cara Ustadz? Ya, pengurus masjid itu bisa mengadakan pembekalan pengurus. Bisa di awal periode
atau orang-orang yang mau direkrut jadi pengurus itu dipersiapkan dulu. Persiapkan dulu. Ya pelatihan sehari 2 hari boleh, lebih lama lebih bagus. Katakanlah 1 hari pembekalan umum. Jadi penyamaan persepsi ini kan penting. Nah, tapi ketika masjid ini ngadain pelatihan manajemen masjid, bagus juga diundang masjid-masjid lain sekitarnya. Bergabung. Biar dia bisa merasakan manfaatnya. Satu kelurahan kalau di Jakarta, itu kan rata-rata 20 masjid. 20 masjid. Kan kalau satu masjid ngutus 3 orang, wah itu sudah 60. 60 orang. Ditambah pengurus masjid intern, 30 orang, 90 kan gitu. Ya. Sehingga manfaatnya besar. Nah itu begitu, sekelurahan. Ya untuk menyelenggarakan tinggal janjian sama saya, kapan mau diselenggarakan, siapkan pesertanya, siapkan tempatnya, siapkan makan minumnya, bagus pesertanya dapat buku yang tadi kita sebutkan Yang tadi, itu. yang di depan ini Ustaz Ya. ya. Nah kalau mau ikut pelatihannya di Khairul Ummah gimana Ustaz? Ya, dulu saya pernah menyelenggarakan namanya Sekolah Manajemen Masjid. Sekolah Manajemen Masjid. SMM. Tapi peminatnya kurang. Sehingga dia berjalan 11 angkatan. Oh, terakhir kapan Ustaz? Terakhir itu kapan? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu terakhir. Karena orang belajar tuh nggak mau lama-lama. Maunya belajar sebentar-sebentar. Padahal lama-lama itu membuat pembahasan bisa lebih detail. Lebih detail. Lalu ada juga di Masjid Al-Insan ini, itu kita kerjasamakan. Jadi ada Prima namanya, Pemuda Remaja Islam Masjid DKI. Pemuda Remaja Islam Masjid DKI. Ya, DKI itu di bawah DMI. Jadi DMI itu Dewan Masjid Indonesia itu punya organisasi underbow namanya Prima untuk Pemuda Remaja Masjid. Prima. Nah, Prima DKI itu mengadakan terobosan baru. Gagasannya ya dari saya juga. Terobosan baru saya bilang kegiatan SMM ini kelihatannya sulit berjalan karena pesertanya minim. Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Akhirnya dibikinlah namanya STM. STM. Ya, STM Santri Takmir Masjid. Oh, Santri Takmir Masjid. Santri Takmir STM. Masjid. Anak-anak muda usia 18 sampai 35 itu direkrut. Pesertanya yang daftar ternyata 256. Wah, banyak sekali Ustaz. Karena dari berbagai daerah. Berbagai daerah. 256. Gratis. Saya nggak tahu dananya dari mana. Yang jelas acaranya berjalan, pesertanya yang direkrut cuma 20 orang. Oh, dari yang daftar 200-an, Iya. yang direkrut hanya 20 saja. Ya, diseleksi. Seleksi. 20 orang. Mereka nyantri di Masjid Al-Insan itu. Oh, menginap. Menginap. Jadi ada peserta dari Sumatera Selatan, ada peserta dari Aceh, ada dari Lombok, ada dari Pulau Seribu. Wah, udah nasional juga berarti Ustaz. Berarti bukan DKI doang ya, nasional ya acaranya berarti. Acaranya nasional jadinya. Alhamdulillah itu sudah berjalan satu angkatan. Nanti setelah Idul Fitri akan dilanjutkan angkatan kedua. Angkatan kedua. Pemirsa yang mau daftar nantikan pengumumannya. Baik Ustaz, terima kasih tentang penjelasan pelatihan manajemen masjid dan lain-lainnya. Kita akhiri dulu episode kali ini. Pemirsa, kita sudahi episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.